Haji itu bukan urusan hanya niat, tapi sikap. Banyak orang-orang yang mampu nggak bersikap nggak berangkat. Bahkan ada yang wafat orang mampu belum haji. 2009 berhaji. 2015 kan Nabi berhaji lagi tuh. Betul. Pengalamannya beda nggak tuh Bi antara haji 2009 dengan hajian 2015? Sangat berbeda. Bismillah, Ulu Alba Podcast. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah, salat dan salam hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, Ulul Albab Madani Podcast kembali menyapa. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya sapaan sekarang ini. Dan hari ini kita langsung saja, spesial hari ini, kami Ulul Albab Podcast kedatangan dua tamu suami istri. Beliau adalah seorang akademisi. Beliau adalah yang luar biasa, 2 kali berangkat haji dari Ulul Albab. Pernah umroh juga. Dan selalu aktif memberikan saran dukungan untuk apa yang terjadi, untuk apa yang akan diprogramkan dan dilaksanakan Ulul Albab. Yang pertama tamu kita adalah Abi Muhlis. Ya. Selamat datang Abi Muhlis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua Umi Dewi. Masya Allah, Umi Haji Dewi, Hajah Dewi. Beliau adalah istri dari Abi Muhlis tentu. Beliau berhaji yang pertama 2009. Ya. Waktu itu asrama kita di Aziziyah ya, Simaliyah. Yang kedua 2015. Asrama kita waktu itu di Jarwal. Sebelum kita lanjutkan pembincangan kita, ya, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Dan kelihatannya jarak kita juga cukup ya, biar lebih jelas dan ya beli mantap segala hal sesuatunya. Izin boleh barangkali kita buka masker saja ya. Baik. Karena kita sudah di stand-nya sudah, dari tadi juga kita memang ikuti protokol dan lain sebagainya. Ya, bismillah. Pertanyaan pertama kita dioleh dengan Abi Muhlis. Abi, apa yang Abi rasakan ketika haji yang pertama 2009 itu, Bi? Baik Ustaz. Ada memang pada saat itu momen di mana saya harus memilih. Waktu itu adalah Bank Dagang Negara harus merger dengan Bank Mandiri. BDN ya, Bi ya? BDN, ya. BDN ya. Di situ ada penawaran mau lanjut atau mau ambil pensiun dini. Masya Allah. Nah, itulah kita dengan istri musyawarah. Kalau misalnya lanjut, saya berpikir kapan lagi mau ke haji. Masya Allah. Iya, Akhirnya betul. keputusannya adalah ambil pensiun dini. Dan daftar haji. Daftar haji. Itu tahun berapa, Bi, itu, Bi? Itu tahun 2000 ya, 2000. BDN di merger itu 2000 ya? 2000. Masya Allah. Ya. Nah, itu kita ngambil keputusan itu. Nah, pada saat itu memang yang menjadi khawatiran kita adalah kalau kita ngambil pensiun dini, itu nanti kesehatan tidak jamin. Betul. Tapi kalau kita lanjut, kesehatan dijamin. Betul. Kita sama istri sudah kita bismillah saja. Alhamdulillah pada saat itu sehat-sehat saja sih. Alhamdulillah. Iya, dan alhamdulillah disitulah jiwa tawakal luar biasa ya, Bi ya. Iya. Bahwa memang kalau Abi melanjutkan di BDN atau Mandiri jadi Bank Mandiri karena di merger, sampai saat ini belum tentu berhaji. Belum tentu. Tapi dengan keputusan bismillah ambil pensiun, haji sudah, penghasilan ekonomi juga kan jalan terus. Bahkan setelah ambil keputusan dan berangkat haji 2009, berangkat lagi 2015 tuh. Dan sebelum 2015 juga umroh dulu tuh. Masya Allah, biaya anak-anak jalan dan lain sebagainya. Nah, Umi gimana nih ngedukung keputusan Abi pada waktu itu, Umi? Sebagai pengelola ekonomi di keluarga, kan begitu kan? Kan Abi tugasnya nyari. Umi yang ngelola kan begitu kan. Gimana Mi? Ketika Abi ngasih kabar ada peluang pensiun dini, kita berhaji dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh? Apa yang ada dalam benak Umi? Sebenarnya melihat passionnya Abi waktu itu ya, kerja di bank itu sepertinya sudah masuk masa inilah jenuh juga kali ya. Iya. Terus
melihat kegiatan saya sebagai dosen, Iya. sebagai pengajar, sepertinya beliau tertarik gitu. Waktu itu lagi dosen di mana, Mi? Di Universitas Pramita waktu itu masih Sekolah Pramita. Tinggi Ekonomi. Pramita Pramita. Binong ya. Iya, Wah, di Masya Binong. Allah ya. Sekolah Nanti Tinggi. kapan-kapan Direktur Pramita hadirlah di sinilah. Iya. Ya, direkomendasikan ya. Karakter, ya. Nah, beliau berkeinginan untuk mengajar gitu. Ah. Jadi ingin bareng mengajar keluar dari bank gitu. Jadi kami sekeluarga yang mendukung, mungkin lebih santai, lebih bisa ada waktu untuk anak-anak gitu ya. Keluarga, betul. Untuk menyalurkan ilmu Betul, gitu, mungkin betul. itu lebih manfaat gitu. Iya. Karena usia juga ya udah lumayan di bank itu udah berapa tahun? 20 tahun ya? Udah 20 tahun 20 gitu. Cukup lah tahun. ya untuk bekal juga, untuk mengajar juga bekal ya, kan mengajar dengan memiliki praktisi, mungkin Betul. lebih memudahkan untuk mengajar gitu. Oke, 20 tahun di bank. Iya. Kalau coba dihitung 20 tahun bekerja, katakanlah Tangerang Jakarta, Jakarta Tangerang. Kalau dihitung 20 tahun dibagi 12, dibagi 30 hari, dibagi 24 jam. Berarti dalam sehari itu anak-anak itu paling berapa jam ketemu Abi ya? Atau barangkali Abi berangkat itu anak masih tidur. Abi pulang anak masih tidur, bukan masih tidur, udah tidur lagi kan begitu kan. Nah, keputusan yang luar biasa. Saya dulu juga begitu, Bi, bahwa satu pingin bebas finansial. Yang paling penting bebas waktu. Kapan buat keluarga, ada ibu sakit, kapan aja bisa nengok dan lain sebagainya. Berdirilah Ulul Albab ini. Nah, gitu kan. Dan Umi waktu itu kan ngajar di Pramita, terus melangkah ke Trisakti. Ya, Trisakti itu untuk melanjutkan kuliah ya. Kuliah. Waktu itu saya masih S2, kemudian ada kesempatan untuk S3 gitu di Iya. Trisakti. Dan saya ikut juga waktu itu, waktu Umi menyampaikan disertasi ya. Iya, waktu Doktoralnya itu saya ikut. Sidang terbukanya. Betul. Iya, dan Abi juga kan begitu tuh. Abi juga ambil doktoral juga di Jogja ya, Bi. Saya pingin menyaksikan wisudanya Abi, sampai sekarang belum diundang. Something wrong. Ini gimana ini? Mungkin masih pandemi. Apa pulpennya hilang gitu kan, atau keyboard komputernya nggak ada di sini. Gimana, Bi? Saking fokusnya di mengajar, Masya mengelola Allah. perguruan tinggi ya. Jadi Iya. mungkin memang fokus di situ. Iya, karena juga kan begini ya, setelah haji Abi, setelah haji Umi juga ngajar di Trisakti, dan waktu itu pingin mendekatkan lembaga pendidikan ke Tangerang. Abi sama Ubi kan termasuk pendiri Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village ya. Abi aja waktu itu saya masih Abi. di Pramita, waktu beliau Iya. mengurus saya masih di Pramita. Tahun berapa tuh Bi mendirikan STAIS itu? Itu dari tahun 2003 ya. Jadi Masya kita Allah. bersama dengan Bu Haja Atiki ya. Bu Haja Atiki. Satu cucu dari almarhum. Kapan-kapan saja Atikinya kita hadirkan di sini ya. Mudah-mudahan beliau berkenan ya untuk menyampaikan ada apa di Islamik ini tentang lembaga pendidikan yang Islami, visioner dan lain sebagainya. Gitu kan. Nanti fasilitasi. Boleh, silakan. Iya, mangga. Nah, ya. Jadi memang waktu itu kebutuhan SDM perbankan syariah lagi dicari-cari kan. Betul. Karena tahun 98 92 itu kan mulai dirintis berdirinya Bank Syariah. Bank Syariah. Jadi tahun berikutnya SDM ini kekurangan. Masya Allah ya. Disinilah pendiri Islam. Jadi lembaga pendidikannya itu konsen di ekonomi syariah, perbankan syariah. Perbankan syariah dan ekonomi syariah. Perbankan syariah dan ekonomi syariah ya. Berkembanglah waktu itu dipelopori oleh Bank Muamalah, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, yang akhirnya sekarang kan dideklarasikan di merger lagi jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Masya Allah, berarti kontribusinya luar biasa dan alumninya udah di bank-bank banyak di Bank Syariah ya, Bi. Sebagian besar sudah masuk ke bank-bank syariah. Luar biasa. Dan alhamdulillah ada salah satu mahasiswa kita yang pada saat itu harus berkompetisi dengan perguruan tinggi negeri. Iya. Dan salah satu mahasiswa kita bisa masuk ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, belok lagi. 2009 berhaji. 2015 kan Abi berhaji lagi tuh. Betul. Pengalamannya beda nggak tuh Bi antara haji 2009 dengan hajian 2015? Sangat berbeda. Masya Allah.
Kalau yang saya rasakan di 2009 itu Mm-mm. pertama memang karena kita masih baru ya, Iya. masih baru ke Pertama itu yang ya. pertama ya, Mm-mm. artinya sangat melihat apapun kita itu menangis. Masya Apalagi Allah. pertama itu kan Pak Haji memperkenalkan dengan Ka'bah kan, Ka'bah, betul. itu kita langsung menangis. Masya Allah, ya, ya, Luar ya. biasa itu. Tapi alhamdulillahnya itu karena di yang 2009 itu banyak yang muda ya, Iya, iya, sehingga tidak terlalu berat ya. betul. Dan juga pada saat itu tidak banyak kejadian. Iya, iya. Beda dengan 2015. Iya. Kan banyak Maaf, saya lupa waktu itu grup Ulul Albab KBIHU Ulul Albab 2009 itu berapa waktu itu ya? jumlahnya. Iya, Hampir 200 ya. 215. 215. Kalau yang 2015 300-an ya Pak? Masya Allah, berarti grafiknya naik terus ya. Kan saya termasuk karomnya. Karom betul, Masya Allah, ya, ya, ya. Jadi pengalaman 2009 lebih hikmah. Iya, lebih hikmah. Karena udah ta'aruf di 2009 dan mungkin di 2015 juga tidak terlalu tergantung ke pembimbing ya, Betul. karena sudah tahu geografi dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada sejarahnya kenapa kita berangkat lagi 2015 Pak. Karena kan pada saat 2009 Iya. orang tua saya berangkat. Iya. Yang itu tadi karena saya pensiun dini kan. Iya, iya, iya. Nah, tinggal orang tua laki saya dan orang tua laki dari istri. Iya. Itu yang belum berangkat. Nah, sehingga Mereka udah almarhum. Oh, udah almarhum. Iya, 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 iya. akhirnya kita ambil putusan udah kebetulan pada saat itu ada talangan Pak ya dari salah satu bank. Betul. Bang Mualat, Bang Muamalat, Bang pelopor Muamalat, dana talangan betul. haji pada waktu Pertama itu kali, ya. ya. Nanti kita, Begitu pulang haji langsung kita daftar. Masya Allah. Makanya dapat 5 tahun itu. Iya, 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 iya. Alhamdulillah dapat 5 tahun. Akhirnya kita badal itu kan, badal Iya. haji untuk orang tua, kedua orang tua. Ya saya untuk badal orang tua laki saya dan istri untuk orang tua laki. Iya, iya. Dan memang tantangannya luar biasa Pak. Betul, betul. Membadalkan itu tantangannya luar biasa. Nah, Pak Umi gimana antara hajian 2009 dengan hajian 2015? Apakah ada pengalaman yang berbeda atau kan waduh 2015 lebih indah misalkan kan begitu kan? Kalau nggak salah 2015 itu kita di Jarwal. Jarwal Di ya. Jarwal. Gimana Umi itu? Kalau saya pribadi yang paling berkesan di 2009 itu di Arafah. Di Arafah. Ya, itu kan habis hujan ya Betul. malam-malamnya ya. Hari sebelumnya hujan. Begitu kita masuk ke Arafah itu adem banget gitu ya. Betul, Sampai betul. malam-malam tuh saya sempat bangun malam itu tahajudnya Iya. luar biasa, kayaknya sahdu banget. Betul. Dan cuaca nggak terlalu panas ya Nggak 2009 panas, itu. tidak ada nyamuk, tidak ada ini ya, siangnya nggak ada, pokoknya adem sekali gitu. Betul, Jadi betul. kusuk di situ. Di Arafah itu yang paling kusuk waktu itu. Nah, kemudian di 2015 itu kita berbahagia bisa dipercaya memimpin teman-teman ya, karena Masya udah Allah, berpengalaman ya betul. Pak Haji memberikan Ya. peluang kepada jadi korom Karom. gitu ya. Jadi kita jadi kayak ibu inilah gitu ya. Iya, jadi ibu orang asuh. tua, Bu asuh. Wah, jadi sama-sama lah gitu Iya. ya. Jadi 2015 tuh panasnya luar biasa. Panas. panasnya Sampai 54. betul ada salah satu jamaah kita yang heat stroke ya. Orang Jadi tua luar ibu biasa. dari Umdana Iya. ya, Pak Haji Umdana, dan setelah itu hilang. Hilang. Dibawa dari Arafah, dibawa ke satu rumah sakit, mati lampu. Hilang. Nggak taunya ada jamaah yang tanpa identitas di Taif. Iya. Saya sendiri ikut ke Taif, betul ada di Taif dan sebagainya. Tergabung dengan jamaah-jamaah Iran waktu Iran, itu ya. Ya, itu yang musibah yang di musibah itu Jamarot ya. itu Ya, dan yang saya bilang tadi Pak, 2015 itu memang benar-benar tantangannya banyak, Tantangan ujiannya berat, banyak. berat, Betul. ya. Waktu kita baru masuk ke Haram kan, Iya. tiang itu jatuh itu kan. betul Iya, keren. pelan itu Keren. jatuh. Betul keren. Saya ingat 10 Zulhijjah habis subuh sampai Mina. Briefing dengan Karu dan Karom. Kata Karu dan Karom nanti aja jam 9. Lontar jumroh. Oh yang jumroh yang Iya. ada Iran, orang Iran Betul, itu ya. betul. Jam 9, setengah 9 saya wudhu. Lagi wudhu itu ada bapak-bapak kain ihramnya nutup kepala. Saya gimana cara negornya, khawatir beliau belum tahalul. Saya tanya, "Bapak mau mandi?" "Ya, mau mandi, saya habis tahalul." "Oh, berarti tidak larangan ihram." Dia nanya ke saya, "Adek, udah lontar jumroh belum?" "Belum, Pak." Saya nggak tanya dia orang mana, yang jelas Indonesia. Saya bawa rombongannya besar. Wah, coba dilihat dulu ke jalan, survei.
Saya survei ke jalan tidak jauh dari toilet sekitar tenda Mina kita. Nggak taunya di jalan itu orangnya tidak ada orang Asia Tenggara tuh. Orang luar Timur Tengah semua. Timur Tengah, Afrika yang Afrika. kita nggak bisa ngelawan fisik mereka. Saya ciut. Saya putuskan nggak boleh. Nanti aja habis asar. Begitu sampai ke tenda jamaah udah di luar udah pegang bendera tuh. Iya. Saya bilang assalamualaikum, masuk dulu semuanya ke tenda. Saya umumkan mohon maaf, saya udah survei di jalan tidak ada orang Asia Tenggara. Khawatir ada apa-apa, kita nggak mampu bersaing dengan mereka. Gimana kalau kita sampai nanti aja jam 4-an habis sholat asar, baru kita berangkat lontar jumroh. Ada yang mendukung, ada yang kecewa. Saya bilang, ini keputusan tunggal. Yang mau sekarang silakan, tapi saya tidak tanggung jawab. Nah akhirnya duduk lagi semuanya, kita di Mina lagi semuanya. 15 setelah itu ada yang jamaah yang bilang subhanallah innalillahi karena jamaah melihat detikcom waktu itu kan. Bagaimana Iran musibah di situ dan minimal kalau kita jadi jam 9 itu kita ke arena lontar jumroh minimal dapat paniknya kan Dapat begitu panik. kan. Keputusan yang luar biasa Allah berikan kepada kita dan subhanallah setelah itu keluarga dari Indonesia nelpon semua. Kalau kejadian itu kita lagi di jalan, tentu minimal panik kan begitu Bina, itu luar biasa. Alhamdulillah di waktu itu tidak ada masalah ya Bi ya. Iya. Tidak ada masalah, tidak ini. Saya itu terkenang kalau baca jamaah haji itu kalau ketika matahari hampir tenggelam. Kita dari jam 3 udah berdoa, udah Iya. sholat, udah lain sebagainya. Silakan berdoa sambil menghadap kiblat. Arafah ya. Di Arafah itu yang Luar biasa. suami istri silakan suaminya berdoa, istrinya mengaminkan, dari amin kencang sampai amin hilang sampai akhirnya isak tangis yang ada. Nabi merasakan seperti apa tuh Bitu? Iya. Ya memang di Arafah itu luar biasa pujiannya. Iya, Tadi yang panas terik tadi kan betul. banyak yang tidak kuat gitu ya. Iya, Sehingga pada saat zikir dan pada ini tumbang gitu ya, tumbang. iya, Sehingga ya kita juga terus karena ini memang Arafah adalah waktunya terbatas. betul, betul. Kita terus alhamdulillah teman-teman yang tadinya tumbang itu bisa Iya, Semangat bangkit lagi. lagi, Semangat. semangat lagi. betul, betul. Sehingga disitulah rasa kebersamaan kita Kebersamaan, di Arafah betul. itu. Dan Arafah itu godaannya ngantuk ya Bi ya. Ya, Ngantuk karena setan ngajak untuk supaya waktu yang mustajab ini betul. terlalui begitu aja. Alhamdulillah Ustaz, karena kebersamaan kita di Arafah itu Iya, sampai sekarang kita masih ada perkumpulan. reuni. Iya, reuni. Dan memang itu khas dari Ulul Albab. Iya. Setiap angkatan ada reuni. Walaupun sekarang Covid kita off dulu. Iya. Cuman ada yang lebih di angkatan 2015 itu. Iya. Selain reuni offline juga khatmul Qur'annya jalan terus Iya, ya Bi. Oh, benar. luar biasa. Kemarin ada reuni online. Online ya. Masya Allah. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih tuh waktu saya kena COVID dan ada delegasi dari teman-teman Iya, 2015 dan tentu dari angkatan yang lain juga. Aduh jazakumullah khair buat semuanya keluarga besar Ulul Albab. Iya. Doa menyertai dan karena waktu itu saya udah betul-betul udah berat, napas udah berat, saya udah innalillah, udah labbaik Allah, saya siap titip Ulul Albab dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah sehatkan kembali. Nah Umi gimana tuh Umi memandang Arafah di 2015 itu Umi? Ya suhunya panas ya. Iya. Kemudian selain itu ada angin kencang kan waktu itu. Angin Tenda- badai, iya, badai. badai ya. Betul. Sampai tenda kita sama-sama pegangin gitu Betul, kan. betul. Yang lain ada yang terbang ya, Iya. punya kota Tangerang Iya, waktu ada itu. yang roboh juga Betul. tendanya gitu. Betul. Tapi ya kita kuatkan, saling Betul. ada yang cari batu es gitu Betul, kan, batu betul. es bagi-bagi gitu. Iya, Terus supply minuman terus gitu kan, air mineral iya, sampai kita ya berjuanglah di situ supaya Iya. kita tuh tidak kehilangan momen berdoa dan sebagainya pada saat itu gitu. iya. Alhamdulillah kuatlah kita Masya bisa Allah. melewati hari-hari yang Saya yakin Umi sama Abi pengen ke Mekah lagi. wah, Amin. Saya sangat yakin dan Iya. ke Mekah itu direalisasikan satu dengan doa, yang kedua dengan talbiyah. Ya kita talbiyah ya Bi ya. Kita talbiyah ya Mi, Baik. mudah-mudahan akan menggerakkan semuanya. Kita berangkat lagi, kru juga berangkat semuanya Amin, ya. dan keluarganya kan gitu kan. Ini ada kru nih Mas Panca juga pingin ngumrohin ayahnya ya.
Alhamdulillah Mas Arif udah umroh, alhamdulillah. Wasilahnya Allah takdirkan umroh, alhamdulillah gitu. Ya, kita talbiyah, mudah-mudahan Allah berangkatkan lagi kita. Amin. Dan bagi jamaah haji 2015 dan angkatan manapun ulul albab dan lain sebagainya yang wafat, mudah-mudahan Allah kan hajinya mabrur jadikan. Sehingga kewafatannya husnul khatimah, punya bekal yang luar biasa. Karena haji mabrur tidak ada pahala kecuali surganya Allah. Amin. Ya, sama-sama bila baik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala sedih kalau kita talbiyah ya Bi ya. Bi, ada yang mau disampaikan nggak kepada satu calon jamaah haji? Ada dua, ada yang belum daftar, ada yang udah daftar. Kan kalau daftar haji di Banten, haji reguler sekarang dapatnya 2046. Kalau yang sudah haji kan, wah, alhamdulillah. Ada yang disampaikan nggak kepada yang mereka belum daftar? Mangga Abi. Baik, bagi masyarakat yang belum daftar haji, bahwa haji itu sebenarnya kalau kita dulu pernah belajar, pergi haji jika mampu. Betul. Sebenarnya perkataan jika mampu itu tidak hanya kepada persoalan materi, Betul. tapi lebih kepada niat. Betul. Kita berhaji, ingin berhaji itu adalah yang paling utama. Iya. Dan yang kedua, fisik kita juga harus mampu. Iya. Karena memang haji itu bukan lagi persoalan ibadah saja, Iya. tapi juga perjalanan fisik. Betul. Nah, jadi kepada masyarakat yang memang belum berhaji, pasang niat yang kuat. Iya. Insya Allah dengan niat itu Allah akan mengatur rezeki sehingga keberangkatannya itu bisa terlaksana. Ya memang haji begitu Mi. Haji itu bukan urusan hanya niat, tapi sikap. Banyak orang-orang yang mampu nggak bersikap nggak berangkat. Bahkan ada yang wafat orang mampu belum haji. Tapi banyak orang yang di luar logika yang nanti akan kita hadirkan. Ada penggali kubur. Coba berapa sih penghasilan dari penggali kubur? Karena dia bersikap berangkat. Karena Rasulullah menyampaikan barang siapa yang niat untuk haji dan umroh lillah karena Allah. Niatnya karena Allah. Terus dia realisasikan niatnya itu dengan cara menyisihkan sebagian kecil dari hartanya. Malaikat akan mempermudah pintu rezekinya. Nah Umi apa yang mau disampaikan tuh Umi? Ya. Selain haji itu panggilan, tapi kita yang membentuk diri kita, yang membangkitkan keinginan itu, kemudian merealisasikannya bagaimanapun caranya. Tentunya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berniat, Allah akan memberikan jalan. Betul. Jalan. Jadi kita selalu arahkan niat kita itu ke tujuan itu, gitu. Betul. Ya, kita apapun yang bisa kita lakukan, gitu ya, walaupun kita ya banyak dari teman-teman haji yang seperti kemarin itu ada yang waktu itu nenek-nenek ya. Iya. Bu siapa ya tahun 2009 iya, itu ada yang tukang lotek nasi uduk. Di sini ada nih di Jalan Iya, Layar iya. Kelapa 2 nasi Iya. uduk itu. Jadi bukan dengan uang yang sudah ngumpul begitu ya, Betul, tapi karena betul. memang udah niat direalisasikan Iya. dengan berbagai ikhtiar ya Betul, itu betul. mungkin juga di doa-doa beliau di tengah malam Iya, gitu, iya. saking inginnya gitu ya, tentunya para malaikat Allah akan Betul. mendengar gitu Iya. ya. Nah, inilah mungkin umatku yang akan dipanggil Betul, gitu, betul. yang pantas untuk diundang barangkali Masya gitu ya. Allah. Saya ada yang lebih unik Bi. Namanya Pak RT Harun di Kelapa 2 tuh di situ. Dia malah ngojek. Dan dia nabungnya di pintu.
Habis ngojek masukin ke pintu tabungan, ngojek masukin, nggak semua. Tapi suatu ketika lihat di pintu kok uang ini, Udah coba penuh. dong, nggak mau masuk atau udah penuh. Akhirnya Allah kasih hadiah berangkat haji 2014 dan akbar. Wukufnya hari Jumat pada waktu itu ya. Jadi haji memang bukan hanya urusan niat tapi sikap, dan kalaulah di Banten daftar haji sekarang dapat 2046, jangan lihat itu. Itu hanya untuk tertib administrasi aja, bukan yang menentukan berangkat. Karena haji sekarang bukan hanya tempat rekreasi orang yang punya duit. Yang sudah haji sulit berangkat, tapi terakomodir, tertata, dan yang menentukannya adalah nasib. Tercatat untuk 2040, 2046, kalau nasibnya tahun depan Allah berangkat kan berangkat. Tapi kan yang mungkin berangkat itu yang udah bersikap kan begitu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bi hari ini udah hadir. Kita diskusi ringan aja nih. Terima kasih, mudah-mudahan Abi dan Umi dan keluarga selalu diberikan sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.